Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersuka cita sekali malam hari ini kita boleh bersekutu bersama. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Kita datang dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita memohon akan campur tangan dan kuasa Tuhan, karena Dialah Allah yang layak kita agungkan, kita tinggikan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita akan menyembah Dia malam hari ini, karena Dia yang layak kita agungkan dan kita tinggikan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, kami rindu dalam hadirat-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari katakan, sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku,
dan selamanya. Hormat dan kuasa, Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami. Bagimu Yesus, Kau yang layak disembah. syukur bagimu. Terima kasih Tuhan yang layak kami agunkan. Allah yang kudus, glory, haleluya, Yesus, Tuhan, Kau yang layak ditinggikan selama-lamanya. kami sembah Allah sumber segalanya, Allah yang layak diagunkan, Allah yang kudus, Allah yang suci. Segala hormat kami bagimu, pujian pengagungan hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Segala hormat dan kuasa-Nya bagi-Mu Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu malam hari ini. Kami bersama dengan umat-Mu menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus, dan kami mengagumi akan setiap perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu sungguh semakin nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, malam hari ini kami sediakan hati, pikiran, dan hidup kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan akan suara kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menerjemahkan lebih dalam lagi kepada setiap hati, sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan yang Kau kerjakan bagi hidup kami. Kami dimampukan untuk kami hidup dan tinggal dalam rancangan ilahi. Kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami hidup sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan dan keterbatasan. Demi Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-11 seringkali kita dengar, tetapi saya mengajak malam hari ini kita akan melihat satu bagian di mana umat Tuhan boleh mendapatkan akan janji Tuhan.
Kita melihat dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu bagian di mana Yeremia menyuarakan suara Tuhan, suara kebenaran Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu dan di masa pembuangannya di Babel. Yehuda ada di dalam pembuangan di Babel dan akan diam di sana selama 70 tahun. Di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 kita bisa melihatnya nanti. Nah, Yeremia meyakinkan umatnya di pembuangan itu untuk menerima situasi dan kondisi tersebut. Mereka dengan segenap hati dan kekuatan mereka harus percaya akan hal ini, yaitu adalah rancangan damai sejahtera yang Allah sediakan, yang Allah anugerahkan untuk mereka, dan bukan suatu rancangan kecelakaan. Jadi bangsa Israel pada waktu itu ada di masa yang sulit, di masa pembuangan, di masa yang tidak mengenakan selama 70 tahun. Tetapi firman Tuhan datang ke Yeremia dan dia sampaikan kepada rakyatnya pada waktu itu untuk mereka tetap memahami bahwa ada rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, ada hari depan yang penuh pengharapan. Oleh karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hanya dengan menerima hadirat Allah untuk menuntun mereka kepada pertobatan, dan mereka akan mengalami pemulihan yang berasal daripada Allah sendiri. Oleh karenanya rancangannya adalah untuk damai sejahtera bagi mereka. Maka mereka pun dipanggil untuk menjadi alat untuk mensejahterakan lingkungan di mana mereka boleh ada. Itu tertulis dalam ayat yang ke-5 dan ke-7. Kemana kamu aku buang, hendaklah kamu menjadi berkat. Kemana kamu tinggal, hendaklah di situ pun kamu harus menjadi berkat. Dengan demikian melalui peristiwa pembuangan di Babel, umat Tuhan dikembalikan kepada misi Allah yang semula. Umat Tuhan dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu rancangan di mana misi telah dirancangkan oleh Allah sejak mereka ada di Gunung Sinai, sejak mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menjadi model umat pembuangan, menjadi model bagi lingkungan mereka, dan bagaimana mereka hidup, mereka beribadah, suci dan kudus di hadapan Allah mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pembuangan di Babel ini dikatakan selama 70 tahun. Ketika saya merenungkan hal ini, maka sama seperti rata-rata hidup manusia. Masa hidup manusia rata-rata berkisar 70 tahun ke atas, 70 tahun ke bawah. Ini masa rata-rata. Dan ini menggambarkan bahwa bagaimana keseluruhan hidup kita, di masa hidup kita yang semestinya selalu melihat akan rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan Tuhan yang selalu mendatangkan sukacita. Rancangan Tuhan yang selalu kita hayati dan kita nikmati dalam hidup ini, bahwa ada rancangan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Meskipun itu di dalam masa pembuangan. Masa pembuangan, masa yang tidak mengenakan. Masa pembuangan adalah masa di mana kita harus waspada. Karena bangsa Israel pada waktu itu pun harus waspada dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin juga ada kesulitan perekonomian, kesulitan tempat tinggal, kesulitan sebagainya yang menuntut hidup mereka untuk bergantung kepada Allah. Dan ini adalah kabar sukacita bagi
rakyat Israel pada waktu itu. Karena apa? Yeremia mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa ada rancangan Allah yang sejak semula, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan hari depan mereka adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Masa pembuangan, masa perantauan, masa di tempat asing, masa di mana kita jauh dari kampung halaman kita, masa yang mungkin menyulitkan karena kita jauh daripada orang-orang yang semakin hari semakin harus kita harapkan, tetapi kita dalam lingkungan yang tidak menentu karena kita jauh di dalam keluarga kita. Saudara dikasihi Tuhan, karena jika kita di kampung halaman kita lebih merasa bisa menikmati kenyamanan. Ketika kita tinggal di dalam negeri di mana kita dilahirkan, mungkin itu adalah masa di mana kita nanti-nantikan adalah masa yang penuh dengan kenyamanan. Masa perantauan berbeda, yaitu masa adalah kondisi yang mesti di mana kita harus berjuang di dalam segala keterbatasan. Berbeda ketika seseorang merantau, dia akan harus mengalami kewaspadaan, dia harus siap berjuang. Ada begitu banyak ketidakmudahan ketika seseorang merantau, ketika seseorang berada di negeri yang asing, ketika seseorang berada di tempat yang dimana dia tidak lahir di situ. Sehingga ini menuntut suatu kondisi di mana kita harus mempercayai janji kebenaran firman Tuhan. Maka dari situ Yeremia mengatakan bahwa ada rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Sehingga kita bisa merenungkan akan bagian ini, bahwa ada rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Ada rancangan Tuhan yang membuat hari depan penuh dengan pengharapan. Di masa 70 tahun itu, kita bayangkan, kita tarik di masa ini, itu mungkin tidak jauh berbeda, hanya bentuknya yang berbeda. Maka dari itu di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, di situ jelas dikatakan bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Janji firman Tuhan, kalau kamu datang, kalau kamu berseru, aku akan mendengarkan kamu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hal merancangkan kebaikan, merancangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Kemudian apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah situasi yang sama. Kita semuanya mengalami masa yang sama, masa yang menyulitkan karena pandemi COVID ini menyerang semuanya. Kita semuanya mendapatkan imbas. Tetapi mari sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat tebusannya, jangan kalah dengan keadaan, tetapi kalahkan keadaan dengan imanmu. Ayat yang ke-12 sampai 14a berbicara tentang janji Tuhan. Tuhan selalu dekat dengan umatnya. Tuhan ingin selalu dekat dengan umatnya. Tuhan ingin umatnya selalu mendekat, sehingga di situ ada suatu keintiman, di situ ada suatu keakraban, di situ ada suatu kedekatan. Tuhan merindukan engkau untuk senantiasa mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Terkadang kita kurang peka ketika Tuhan menarik diri kita. Ayo nak, berdoa saat ini. Ah Tuhan nanti, ayo nak, aku merindukanmu. Aku merindukan saat-saat indah bersamamu. Tetapi terkadang kita dengan aktivitas kita, dengan kesibukan kita kurang peka dengan panggilan Tuhan. Syair lagu mengatakan, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Namun yang sebenarnya terjadi adalah sebenarnya Tuhan selalu merindukan kita dekat dengan Dia. Seringkali kita yang selalu menjauh daripada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan di dalam pertanyaan-pertanyaan di saat dalam pergumulan. Sampai kapan ini semua Tuhan? Masa 70 tahun mungkin harus aku alami. Masa penderitaan, masa kesulitan harus aku alami. Dan pertanyaan-pertanyaan di saat pergumulan, Tuhan di mana engkau? Tuhan ini tidak adil, Tuhan kami habis akal, Tuhan kami harus bagaimana? Tuhan aku tidak mengerti hari esok,
Tuhan, aku buram memandang masa depanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan penuh kasih sayang, Dia berjanji, jika engkau berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jika engkau rindu mengalami persekutuan itu, mari datang dalam hadirat Tuhan. Pergunakan waktumu tidak hanya dalam segala aktivitas dan rutinitasmu, tetapi mari kita pergunakan segenap apa yang kita punyai untuk semakin dekat, semakin melekat kepada Dia. Tuhan selalu ada untukmu, saudara-saudara. Tuhan selalu menyediakan telinganya. Tuhan selalu membuka tangannya. Mari hampiri tahta kudus-Nya, karena janji kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan selalu ingin dekat dengan umat-Nya. Tuhan selalu ada untuk kita. Aku akan mendengarkan kamu, kamu akan menemukan aku, dan aku akan memulihkan kamu. Ini janji Tuhan kepada bangsa Yehuda ketika ada di pembuangan. Masa pandemi COVID ini adalah masa di mana umat Tuhan tampil berbeda dengan situasi yang sama, karena semuanya mengalami. Jadi ini adalah masa di mana kita tampil berbeda. Ini di mana kita harus mengalami kuasa Tuhan, sehingga kita mengalami situasi kondisi yang sama, tetapi kita meresponi dan kita melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang merancangkan damai sejahtera, Allah yang sudah menyiapkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita berada, dimanapun kita, mungkin kita di dalam kehidupan kita jauh dari keluarga, mungkin kita berkumpul dengan keluarga, tetapi situasi yang sulit sama-sama kita alami. Dalam tanda kutip, kita ada di dalam masa pembuangan, masa yang tidak kita harapkan, di situasi yang asing, di situasi yang penuh dengan keterbatasan, dan kita tidak mampu untuk keluarnya. Tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita dipanggil untuk menyaksikan kasih Kristus melalui hidup kita. Semakin kurang nyaman lingkungan kita, seperti perantauan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama, yang berbeda kepercayaan, atau dalam lingkup orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Seharusnya semakin hidup kita merefleksikan akan pribadi Allah. Pribadi Allah yang penuh kasih, pribadi Allah yang adil, pribadi Allah yang penuh dengan kuasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Engkau memikirkan anak-anakmu, engkau memikirkan orang tuamu, engkau memikirkan pasangan hidupmu, engkau memikirkan masa depan anak cucumu. Serahkan semuanya dalam tangan anugerah Tuhan. Dia berjanji, ketika engkau berseru, ketika engkau berdoa, aku akan mendengarkan engkau dan aku akan memulihkan engkau. Masa pembuangan adalah masa di mana kita mengalami akan kuasa Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh membawa kita untuk semakin mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Dia terus menyediakan dirinya untuk engkau hampiri. Mari kita terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan dan membangun iman kita bahwa Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun engkau menjauh, Dia tetap menunggumu pulang kembali kepada Dia. Amin. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa tanpa kasih setia Tuhan, kita tidak mampu untuk menghadapi segala sesuatunya. Jangan andalkan kekuatanmu, saudaraku. Kita memerlukan kuasa Tuhan. Kita memerlukan Yesus. Biarlah kita tetap memiliki kehausan untuk terus dekat dengan Bapa kita. Dia layak kita andalkan. Lebih dari apa ada yang menjadi kekuatanmu, lebih dari apa ada yang ada dalam hidupmu, Dia layak kita andalkan. Dia layak kita percayai.
Mari kita memerlukan akan kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya, Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. hanya Yesus Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Yang mengandalkan Kau Tuhan. melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya
segalanya. Allah yang ku percaya, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih setiamu. Dalamnya hatiku Tuhan, sedalam Yang mengerti hati setiap cerita umatmu, mengasihi yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih besar anugerah-Mu, berlimpah kasih setiamu. Haleluya. Ku bersyukur sebab kasih setiamu. Ku bersyukur Besar Kau Tuhan, dalam nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, masa sulit bukan berarti kuasa Tuhan tidak nyata, tetapi Tuhan sedang merendah hari depan yang penuh dengan harapan itu. Yakini bahwa Dia adalah pribadi yang senantiasa setia terhadap engkau. Dia menanti kita untuk datang di dalam hadirat-Nya. Mari andalkan terus akan kuasa Tuhan. Kesulitan demi kesulitan yang kita alami, jangan engkau menyelesaikan permasalahan hidupmu seorang diri, tetapi andalkan Tuhan melebihi segalanya, karena Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang hadir memenuhi segala apa yang kita butuhkan dan perlukan. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau Kau Allah yang setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus. Allah yang Haleluya. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih besar, setiamu. melimpah bagi setiap kami, Haleluya Yesus. melimpah bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi Tenanglah kami. jiwaku, damailah hidupku. Allah yang Aman setia. dalam naungan-Mu Bapa. Bapa, Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapa. Ya, Kami percaya hidup kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. amin. Kami percaya Tuhan, Engkau merancangkan Ya. damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, hari ini kami tahu semua ada di dalam rancangan-Mu Bapa. Janji-Mu kami pegang Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami meninggalkan Engkau Tuhan. Dan Kau tarik kami kembali dalam rencana-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memegang tangan kami, Ya, Tuhan. menuntun kami Tuhan, menemukan kasih-Mu yang memberikan kedamaian dalam hidup kami. Dan kami percaya Bapa, hidup kami adalah anugerah daripada Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami, kecuali Engkau Tuhan. Apa yang dapat kami banggakan di dunia ini sementara, dan itu tidak kekal. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami membanggakan Engkau, maka apa yang ada dalam dunia ini Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mensyukuri apa yang ada dalam hadapan kami Tuhan.
Kami mensyukuri apa yang kami punyai. Kami mensyukuri apa yang kami miliki Tuhan. Semua karena Engkau. Ketika Engkau menutup pintu, tidak ada satupun yang dapat membuka. Begitu juga ketika Engkau membuka pintu itu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan, kami mau andalkan Engkau. Karena hidup kami adalah anugerah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah hari ini hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah bahwa hidupmu di dalam rencananya. Karena itu taruh hidupmu, minta kepada Tuhan untuk memimpin jalan hidupmu. Ketika Tuhan memimpin jalan hidupmu, engkau akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Hidup yang dipenuhi dengan berkat, hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dan hidup yang dipenuhi dengan syukur, ucapan, sukacita dalam kehidupanmu. Hari ini Yesus memegang tanganmu. Hari ini Yesus memegang tanganmu, menuntun engkau, dan engkau menjadi hidup dalam Dia. Jangan pernah ragukan kasih-Nya. Jangan pernah ragukan kasih-Nya.
Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang ada menyertai engkau. Dan kasih-Nya yang mampu mengubahkan hidupmu. Dan ketika kasih itu ada dalam hidupmu, engkau pun akan dipenuhi dengan kasih. Dan yakin dan percaya bahwa ketika hidupmu dipenuhi dengan kasih, maka Tuhan akan mengirimkan berkat-Nya. Karena hidupmu berubah. Hidupmu berubah. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari dengan sungguh katakan, oh Yesus, Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang haleluya Yesus, Engkau pegang erat tangan kami Tuhan. Dan kami percaya kami tidak dapat hidup dalam di luar kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus, kami percaya Bapa, Engkau hidup dalam kami. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan dari Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama taruh itu di kaki Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, apapun kesulitanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, mari taruh itu di bawah kaki Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari dengan segenap hati engkau datang kepada Tuhan. Engkau datang kepada Dia.
Hari ini pergumulanmu akan diubahkan oleh Tuhan. Hari ini masalahmu akan diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kuncinya, jangan ragukan. Jangan ragukan apa kata Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau turun atas setiap anak-anak-Mu. Engkau menyertai hidup mereka. Engkau membentengi hidup mereka. Hari ini Tuhan, kasih-Mu yang telah kami terima akan mengubah setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu semakin erat memegang kami. Amin. Tangan-Mu semakin erat memegang kami, menuntun kami, sehingga kami mampu melewati jalan yang bergelombang, mampu melewati jalan yang berlubang bersama dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini Engkau turun memberikan damai sejahtera, sukacita melimpah atas setiap kami. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Engkau gantikan dengan keberanian, sehingga kami menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami terima berkat-Mu melimpah atas kami. Engkau menyertai kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, sehingga damai sejahtera sukacita itu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi pemenang. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Sampai berjumpa di Kamis mendatang.